minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri agak sedikit agak sedikit lebih tinggi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi qailin syahru ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang penuh berkah ini, malam bulannya Ramadan, Allah memberikan kita kesehatan, Allah memberikan kita kenikmatan, Allah memberikan kita kelapangan, dan alhamdulillah Allah telah izinkan kita menikmati cahaya lampu pada malam hari ini yang tadinya Allah kasih kita ujian, dan alhamdulillah telah diberikan oleh Allah jalan keluar. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah bersyukur Allah takdirkan kita hadir di tengah-tengah bulan yang penuh berkah ini. Kenapa begitu? Karena 2 bulan yang lalu kita memanjatkan doa kepada Allah, Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita ucapkan setiap akhir salat kita. Tapi alhamdulillah setelah itu tanpa menunda-nunda Allah kabulkan doa-doa yang telah kita panjatkan di 2 bulan yang lalu. Maka dari itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah telah mengabulkan doa kita, kita hendaklah konsisten atau istiqomah terhadap apa yang telah kita janjikan kepada Allah. Salah satunya yaitu bersyukur kepada Allah. Karena banyak saudara-saudara kita, banyak keluarga kita yang saat ini terbaring lemah di rumah sakit. Allah tidak izinkan mereka berada pada bulan yang suci ini di tengah-tengah kita tarawih. Banyak saudara-saudara kita yang di Palestina sampai detik ini belum selesai mereka dibom habis-habisan oleh Yahudi laknatullah alaih. Semoga Allah beri kesabaran kepada mereka dan Allah memberikan azab yang pedih kepada orang-orang yang telah memberikan siksaan kepada saudara-saudara kita. Kemudian jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah mengisi Ramadan kita kali ini dengan Ramadan yang terbaik atau versi kita. Ij'al hadza ramadana akhiri hayatina fid dunya. Jadikanlah Ramadan kita kali ini Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa memastikan kita bisa sampai kepada Ramadan yang akan datang. Jangankan yang akan datang 1 jam, 1 menit yang akan datang, kita tidak ada garansi bisa hidup jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini kita ada amal, namun belum ada hisab. Oleh karena itu, sebelum kita dihadapkan kepada akhirat nanti, yang dimana di sana hanya ada hisab, sudah tidak ada amal lagi. Sebelum terjadi penyesalan kepada diri kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita isi lembaran kehidupan kita dengan kegiatan yang sebaik-baiknya. Mungkin beberapa hari yang lalu, hari pertama 2 sampai ke 7, kita masih lemah iman kita masih lemah dalam melaksanakan ibadah kita. Maka kedepannya mari kita bersemangat kembali, karena Rasulullah SAW mengatakan, iman itu laksana baju, warna baju kita, dia akan pudar. Maka bermohonlah kepada Allah agar selalu menambahkan iman kita. Seperti baju dulu kita pakai warnanya hijau, mungkin lama-kelamaan kena matahari, dicuci, akan mengalami pudar, warnanya bisa putih dan sebagainya. Begitu juga ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita hendaklah bermunajat kepada Allah
agar senantiasa Allah menambahkan iman kita. Dan kita berharap nanti ketika kita diwafatkan oleh Allah adalah situasi yang terbaik dari dalam kehidupan kita. Si fulan meninggal, kata teman-teman kita. Lagi kenapa dia sedang mendengar pengajian, tiba-tiba disentuh langsung jatuh. Si fulan meninggal. Bagaimana meninggalnya? Ketika ngambil wudu, terpeleset di masjid, meninggal dia. Semoga dengan kematian-kematian seperti inilah yang kita harapkan nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat rangkaian salam tidak lupa dan luput pula kita panjatkan dan selalu menyampaikan salawat kita kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas min adh-dhulumati ila an-nur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertugas di muka bumi ini ialah membawa umat manusia dari alam kegelapan sampai ke alam yang terang. Yang kami hormati para pengurus masjid, kemudian al-ustaz, guru-guru kami dan jamaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan adik-adik yang dicintai dan perjuangan Islam nantinya ada di muda adik-adik. Mari kita bersemangat dalam mengemban tugas tersebut. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam awal tadi kami menyampaikan bahwasanya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkannya Al-Qur'an, menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan tentang petunjuk itu, dan yang membedakan antara hak dan batil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan Al-Quran ke muka bumi ini melalui malaikat yang sempurna, atau malaikat yang istimewa, atau malaikat yang penuh berkah, yaitu malaikat Jibril. Allah menurunkan Al-Quran dari langit ke muka bumi ini di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Allah menurunkan Al-Quran dari langit ke muka bumi ini kepada Nabi yang mulia atau orang yang mulia, yaitu Muhammad Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas apa alasan kita tidak mengisi Ramadan kita kali ini dengan berbanyak tadarus kepada tadarus Al-Quran, dengan berbanyak membaca Al-Quran, memahami maknanya, dan paling terbaik adalah mengamalkan isi dari kandungan Al-Quran tersebut. Kabar gembira untuk kita jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bil ashri amsalha la aqwalun alif lam min harfun lakin alif harfun wal lam harfun wa mim harfun. Rasulullah mengabarkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka baginya adalah satu kebaikan. Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim harfun, lakin kata Rasulullah, tetapi alif satu huruf dan lam satu huruf, wa mim satu huruf. Saya ulangi lagi, barang siapa yang membaca dari kitab Al-Quran, makanya satu kebaikan. Dan satu kebaikan tersebut dikali dengan 10 kebaikan atau 10 pahala. Allah tidak mengatakan alif lam mim harfun satu huruf, tidak. Rasulullah mengatakan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bagaimana kita agar lebih bersemangat membaca Al-Quran. Terlebih-lebih bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang ingin saya sampaikan terkait dengan fenomena yang ada saat ini atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita. Yang namanya teknologi tidak akan mundur lagi, jamaah orang tua kami yang dirahmati Allah. Tidak mungkin lagi kita mundur ke belakang. Kalau ada saudara kita yang di Sumbar, ada saudara kita yang di Pekanbaru, di Jakarta, di Aceh,
kita mengirim surat, tidak mungkin jamaah dirahmati Allah. Kita akan menggunakan HP kita. Nah, tidak mungkin kita mengirim uang sekarang pakai surat ataupun kantor pos. Otomatis kita ingin yang tercepat atau memegang handphone kita. Ada kejadian 3 tahun lalu yang namanya penyakit. Saya kira bapak-bapak, ibu-ibu tahu. Ada penyakit namanya penekanan saraf leher atau saraf kejepit di leher. Seharusnya penyakit tersebut diidap oleh orang yang memiliki usia 50 tahun ke atas, jamaah dirahmati Allah. Tapi di akhir tahun 2022, profesor saya di USU, Profesor Rida, menemukan bahwasanya usia 12-15 tahun sudah mengidap penyakit tersebut. Allahu a'lam bishawab dan na'udzubillah min dzalik. Bagaimana bisa kejadian tersebut bisa menimpa anak 12-15 tahun? Tanda tanya besar. Setelah ditelaah, ternyata adalah salah cara menggunakan handphonenya. Apabila kita berdiri tegak, jamaah dirahmati Allah, maka leher kita ini mengangkat beban daripada kepala kita. Kurang lebih beratnya 4-5 kilo. Karena otak kita saja beratnya 2% dari berat badan kita. Coba kita bayangkan, dia kalau seandainya posisi stabil seperti ini, dia mengangkat beban 4-5 kilo leher kita. Kemudian kalau kita bungkuk lagi seperti ini, bertambah dia 2 kali lipat hampir. Kalau semakin begini dia, maka berat yang ditanggung leher kita itu 20-27 kilo. Kalau terjadi kejadian tersebut 1 hari saja, tidak masalah ya jamaah dirahmati Allah. Namun kejadian tersebut, anak-anak kita ada yang pakai handphonenya, Androidnya atau smartphone-nya 2 jam, 5 jam, 8 jam. Kalau sehari tidak masalah. Namun kejadian tersebut terjadi 2 tahun, 5 tahun, 8 tahun, sampai 10 tahun. Bahkan sampai nanti umur 20 tahun dia atau 30 tahun. Seperti itu kejadiannya. Apa yang terjadi? Maka dia akan terkena saraf kejepit di lehernya. Solusinya seperti apa? Pasang pen di lehernya, jemaah yang dirahmati Allah. Pasang alat di sini. Itu paling ringan. Setelah dipasang, apa konsekuensi? Anak kita nggak bisa lagi main bola di luar. Anak kita nggak bisa lagi mengadang lotus sawit, nggak bisa. Dia harus tegak begitu. Bayangkan jamaah dirahmati Allah. Saya tidak menakut-nakuti kita. Ini adalah salah satu tanggung jawab kami juga selaku praktisi medis untuk mencegah hal itu terjadi. Bagaimana nanti anak kita ketika dia memakai handphonenya, kita tegur dia, jangan terlalu lama. Kalau tegak seperti ini bermasalah. Kalau berdiri golek telentang sambil rebahan. Kalau dilakukannya di siang hari, lama-kelamaan dia akan mengalami rabun jauh, jemaah. Karena paparan udah cahayanya yang dipakai handphonenya. Itu yang paling berbahaya dilaksanakan di rebahannya ketika mau tidur. Kita biasa ketika mau tidur kita murojaah, murojaah WA kita. Siapa yang WA tadi? Ini cuma orderan online shopnya, apakah perlu kita antar jam berapa besok? Yang diperbahayakan ketika gelap hari adalah di mata kita itu ada namanya pupil. Pupil itu ada lensa kita di tengahnya ada pupil. Pupil itu tugasnya kalau terang gini dia mengecil Bapak Ibu. Kalau gelap dia mengembang. Nah, kita gelap, dia hidupkan handphone, keluar cahaya, terang dia. Kita ginikan lagi, kembang lagi pupilnya, masuk lagi kemari, gelap lagi dia, kuncup lagi dia. Sehari 2 sehari tidak masalah. Ketika sampai 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, apa yang terjadi? Di pupil itu pun ada otot. Bayangkan kita terus pakai otot kita, lama-kelamaan dia memang mengembang, lama-kelamaan dia bisa mati juga. Setelah pupil kita nggak sanggup lagi mengembang, kuncup, resikonya terbesar apa? Buta. Nah, itulah bahaya smartphone kita ini, Android kita, jamaah yang dirahmati Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tugas kita, bagaimana generasi ke depan kita. Seandainya kita bayangkan 10 tahun lagi kita seperti Palestina, siapa yang membela kita? Siapa yang angkat senjata ketika kita diserang oleh musuh-musuh Allah?
maka kita persiapkan generasi-generasi kita setidaknya bisa membela dirinya nanti kita dihadapkan dengan musuh Allah. Kalau kejadian seperti itu, jangankan membela diri, ngangkat lehernya pun tak sanggup doh, kata orang kita. Inilah tugas kita jamaah rahmati Allah. Semoga kita mengharap kepada Allah agar wasilah kita menjaganya, nantinya kita mendapatkan generasi qurrata ayun, dan wasilah kita menjaga kesehatan kita. Kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kita sehat bukan untuk gaya-gayaan, tidak. Kita sehat ini sebagaimana kita sehat itu ibadah kita bisa khusyuk kepada Allah. Kita tidak inginkan kesehatan itu untuk jalan-jalan, tidak. Coba kita bayangkan kalau lutut kita tidak bermasalah dibandingkan yang bermasalah, lebih khusyuk ya Pak ya. Kalau kita khusyuk, lutut kita lebih sehat, itu lebih khusyuk nampaknya. Nah, kalau lutut kita udah krok katanya nyeri, imam salah terus, imam lah mau betul. Khusyuk kurang jemaah rahmat Allah. Nah, jadi itulah yang mungkin dapat saya sampaikan. Kiranya kita dapat menjaga diri kita dari hal-hal yang menyakitkan tubuh kita, dan wasilah tersebut kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang benarnya milik dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah mutlak dari milik saya pribadi. Saya mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada jamaah semuanya bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang berbicara baik, yang mendengarkan yang baik, tapi yang paling baik adalah mengamalkannya dan menyampaikannya kepada sanak keluarga kita. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.